Halo, assalamualaikum. Bintang kelas hadir lagi. Kali ini saya akan melanjutkan membahas buku matematika kelas 9. Yang akan saya bahas di video ini ada di halaman 180 soal nomor 3. Disimak ya, Dek ya. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Nomor 3. Titik sudut dari masing-masing bidang datar diberikan sebagai berikut. Gambar bidang datar yang dimaksud dan bayangannya setelah dilatasi dengan faktor skala yang diberikan masing-masing. Sebutkan jenis dilatasinya. Oke, yang A, ini dia titik sudutnya, titik A 1,1, B 1,4, C 3,1, didilatasi dengan faktor skala 4. Yang B, titik G negatif 2, negatif 2, H negatif 2,6, dan J 2,6 didilatasi dengan faktor skala 0,25. Yang C, Q negatif 3,0, R negatif 3,6, S 4,6, dan T 4,0 didilatasi dengan faktor skala 1/3. Oke, Kak Sari kasih tahu dulu ya mengenai jenis dilatasi. Jenis dilatasi itu tergantung dari faktor skalanya. Kalau faktor skalanya lebih dari 1, misalnya 4, ini berarti jenis dilatasinya adalah diperbesar. Maksudnya apa? Nanti A, B, C ini kalau digambar pasti membentuk segitiga kan ya? Nah, segitiga A, B, C ini nanti kalau sudah didilatasi dengan faktor skala 4, maka akan terbentuk segitiga yang lebih besar dari segitiga asalnya. Nanti segitiganya kita kasih nama segitiga A aksen, B aksen, C aksen. A, B, C ini nanti segitiganya kecil, Dek. Terus yang A aksen, B aksen, C aksen segitiganya besar karena sudah dikalikan dengan 4. Yang dikalikan 4 apanya? Ini setiap angka-angkanya di sini. Nanti 1 kali 4, 4. 1 kali 4, 4. Jadi A aksen nanti 4,4. Tenang aja, nanti Kak Sari tulis kok. Yang penting sekarang didengar dulu ya. Untuk B juga gitu. 1,4 ini semuanya dikalikan 4. 1 kali 4, 4. 4 kali 4, 16. Tuh, nanti jadi B aksen itu 4,16. Dan juga begitu untuk yang C ya. Jadi intinya kalau faktor skalanya lebih dari 1, oke, bisa 2, bisa 3, bisa 4, bisa 5 gitu ya. Berarti ini jenis dilatasinya adalah diperbesar. Kalau faktor skalanya kurang dari 1, nih misalnya koma-koma kayak gini atau pecahan seperti ini, maka pasti ini jenis dilatasinya adalah diperkecil. Jadi nanti hasil gambarnya akan lebih kecil deh kalau dilatasinya diperkecil. Gitu maksudnya. Oke, paham ya? Jadi untuk jenis dilatasi sudah kita jawab ya. Yang A diperbesar, yang B diperkecil, yang C juga diperkecil. Nah, sekarang kita mau menggambarnya. Sebelum menggambar, ini Kak Sari salin dulu ya untuk poin yang A, segitiganya nanti A, B, C-nya koordinatnya Kak Sari salin, sekalian kita hitung setelah didilatasikan dengan faktor skala 4, koordinat yang barunya bagaimana. Ini dia. Kita catat dulu nomor 3 yang A. Ini dilatasi dengan faktor skala 4. Oke, awalnya titik A koordinatnya 1,1, nanti jadinya A aksen koordinatnya berapa, berapa gitu ya Dek. Catat dulu untuk yang B koordinatnya 1,4. Di sini koordinatnya 1,4, nanti hasilnya adalah B aksen koordinatnya berapa, berapa. Tinggal dikalikan 4 aja kok nanti. Yang C kita catat dulu 3,1 ya di sini. Nah, maka hasilnya nanti adalah C aksen berapa, berapa. Langsung aja kalikan 4 ya. 1 kali 4, 4. 1 kali 4, 4. Jadi nanti A aksennya 4,4. Untuk yang B, 1 kali 4, 4. 4 kali 4, 16. Oke, yang C 3 kali 4, 12. 1 kali 4, 4. Dah jadi. Ini untuk poin yang A. Kalau udah jadi kayak gini, tinggal gimana? Digambar aja. Digambar pada bidang koordinat. Bidang koordinatnya Kak Sari udah siapkan menggunakan kertas kosong seperti ini, Dek.
Terus ku garis ya, sumbu yang ke kanan ini atau sumbu yang mendatar ini ya. Nah, ini adalah sumbu X. Tulis di sini sumbu X. Oke, kemudian sumbu yang ke atas ke bawah ini terus ini kita kasih nama sebagai sumbu Y. Nah, ya, sini juga kasih panah, boleh. Terus titik pangkalnya di sini atau titik asalnya ini adalah titik O. Koordinatnya 0,0. Nah, dari titik asal ini ke kanan adalah sumbu X tapi yang bernilai positif. Jadi ini positif 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dilengkapi 10, 11, 12 dan seterusnya ya. Oke. Untuk titik asal yang ke kiri juga sumbu X, tapi sumbu X yang bernilai negatif, negatif 1, negatif 2, dan seterusnya. Nah, dari titik asal yang ke atas ini sumbu Y yang bernilai positif. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, dan seterusnya. Yang ke bawah ini juga sumbu Y tetapi yang bernilai negatif. Negatif 1, negatif 2, negatif 3, dan seterusnya. Oke, kita siap meletakkan titik-titik kita tadi. Yang Kak Sari letakkan yang ini dulu, A, B, C ya. Nanti baru A aksen, B aksen, C aksen. Untuk yang A 1,1 artinya di sumbu X-nya cari angka 1, di sumbu Y-nya cari angka 1 juga. Ini berarti sama-sama positif ya. Nah, di sumbu X kan yang ini, angka 1 di sini. Di sumbu Y kan yang ke atas sana ya, angka 1-nya yang ini. Kalau ke bawah nggak ada angka 1, adanya angkanya negatif 1. Jadi angka 1 ini dengan angka yang 1 sini dihubungkan. Itulah titik A 1,1. Dihubungkannya pakai garis putus-putus deh. Bikinnya yang rapi ya, harus sabar supaya nanti hasilnya bagus. Ini kasih titik A 1,1. Lanjut lagi sekarang untuk titik B 1,4. Berarti di sumbu X cari angka 1, di sumbu Y cari angka 4. Terus dihubungkan. Angka 1-nya yang ini. Nah, di sumbu Y angka 4 mana? Ini angka 4. Tek 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 hop di sini. Jadi angka 1 dihubungkan dengan angka 4 menggunakan garis putus-putus juga. Oke, sini. Sip. Nah, kasih titik. Ini titik B 1,4. Yes. Lagi untuk titik C. Titik C-nya 3,1. Di sumbu X cari angka 3, di sumbu Y cari angka 1. Terus dihubungkan. Sumbu X-nya ini kan angka 3-nya. Nah, di sumbu Y angka 1-nya yang ini ya. Berarti 3 dihubungkan dengan 1. Kalau kamu punya kertas berpetak, boleh ya menggambarnya di kertas berpetak, malah enak. Jadi nggak perlu bikin bidang koordinat sejak awal tadi. Tapi kalau punyanya kertas polos kayak gini ya bikin seperti Kak Sari gini, bisa kok ya. Oke, ini C 3,1. Nah, sekarang kita hubungkan A, B, C. Jadinya segitiga kan? Ini adalah bangun datar yang dimaksud untuk poin pertanyaan yang A. Bangun datarnya segitiga A, B, C. Oke, dah jadi. Tuh, segitiganya kecil, mungil. Nah, sekarang kita akan menggambar ini A aksen, B aksen, C aksen. Ini nanti jadinya segitiga juga, Dek, tetapi besar ya. Segitiga ini adalah segitiga ABC yang diperbesar sebesar 4 kali karena faktor skalanya 4. Lihat aja nanti di gambarnya ya. Oke, untuk A aksen 4,4, cari di sumbu X angka 4, di sumbu Y juga angka 4, terus dihubungkan. Di sumbu X angka 4-nya ini, di sumbu Y angka 4-nya di sini. Jadi kita hubungkan ya, ini ketemu dengan yang di sini. Pakai garis putus-putus, tetap biar bagus hasilnya.
Nggak perlu buru-buru, dinikmatin aja. Yang penting nanti hasilnya memuaskan ya. Kan ini dikumpulkan kan ya ke guru kalian ya. Atau untuk dipelajari sendiri juga tetap harus bagus ya. Ini A aksen. Berarti tadi koordinatnya 4,4 gitu. Lanjut berikutnya untuk yang B aksen. Nih 4,16. Wow, X-nya cari angka 4, Y-nya cari angka 16. Oke. Kalau X-nya angka 4 sih di sini nih angka 4. Nah, Y-nya angka 16 tuh adanya di atas sana, Dek. Tuh di sini nih. Nih, angka 16-nya di sini. Terus gimana? Enggak gimana-gimana. Dihubungkan. Angka 4 ini dihubungkan terus sampai ketemu angka 16-nya di sini. Tetap pakai penggaris ya, tapi kali ini Kak Sari pakai penggarisnya yang panjang. Nah, oke, kayak gini dihubungkan terus sampai ke atas, sampai ketemu dengan belokan angka 16 di sumbu Y. Hop, ya. Nih belokannya. Oke, kasih titik. Ini adalah titik B aksen, koordinatnya 4,16. Sudah. Nah, sekarang A aksen sudah, B aksen sudah, terakhir C aksen 12,4. Cari X-nya angka 12, Y-nya angka 4. Oke, X-nya ya yang 12. X-nya 12 itu di sini nih letaknya. Nah, terus nih di sini kelihatan ya. Tuh angka 12 ya ini. Terus Y-nya angka 4 ya, ke atas ini. Nih angka 4. Jadi 12 dihubungkan dengan 4. Nanti ketemuannya sekitar di sini. Oke, kita tarik garis putus-putus. Sini. Dah, kasih titik C aksen 12, berapa Dek? 4. Masih kelihatannya Dek ya. Tuh, C aksen 12,4. Terus kalau udah gimana? Kita hubungkan dari A aksen ini ke B aksen yang di atas sana, terus dari B aksen di atas sana dihubungkan ke C aksen di sini, terus kembali lagi ke A aksen. Dihubungkan aja pokoknya, mengikuti garis putus-putus tadi ya. Nih dari A aksen terus ke atas. Jadi garis putus-putusnya ketimpa garis yang solid, garis yang enggak putus. Nah gitu. Terus B aksen ke C aksen. Ini videonya agak nggak kelihatan, nggak apa-apa ya deh ya, karena nggak Kak Sari zoom in zoom out, biarin aja deh, toh hanya menghubungkan garis aja, menghubungkan titik aja kok ya, bisa lah kamu sendiri. Nah gitu. Sekarang C aksen ke A aksen. Nah, sudah jadi. Oke, kesimpulannya awalnya segitiga ABC-nya mungil kayak gini kan ya, di pojokan. Nah, setelah didilatasi dengan faktor skala 4 jadinya sebesar ini. Coba deh aku zoom in zoom out ya, aku perkecil ya supaya bisa kelihatan utuhnya. Nah, ini dia. Awalnya segitiga ABC yang kecil diperbesar ya. Kan tadi udah jelas jenis dilatasinya diperbesar nih buktinya. Gambarnya jadi lebih besar ya, gitu. Ini untuk menjawab poin pertanyaan yang A. Selesai ya. Nah, sekarang kita lanjut ke poin pertanyaan B. Untuk yang B, di sini titiknya GHJ. Berarti nanti kalau dihubungkan jadinya segitiga juga ya. Kemudian didilatasi dengan faktor skala 0,25. Nah, ini tadi sudah kita simpulkan jenis dilatasinya pasti diperkecil karena faktor skalanya kurang dari 1. Berarti nanti asalnya itu GHJ ini agak besar deh segitiganya. Setelah itu jadinya malah segitiga yang agak kecil. Kebayang ya? Oke, seperti tadi kita hitung dulu ya untuk koordinat yang baru, G aksen, H aksen, dan J aksen. Seperti ini, catat. B dilatasi dengan
faktor skala 0,25. Oke, untuk titiknya G negatif 2, negatif 2. Nanti jadinya G aksen berapa, koma berapa gitu ya. Terus H negatif 2,6. Negatif 2,6, nanti setelah didilatasikan hasilnya H aksen berapa, koma berapa. Satunya titik J 2,6. Oke, hasilnya nanti J aksen berapa, koma berapa. Oke, caranya gimana? Seperti yang A tadi, langsung aja dikalikan. Jadi negatif 2 kali 0,25. 0,25 itu 1/4 jadi ya. Jadi seperti negatif 2 kali 1/4. Atau dihitung biasa, negatif 2 kali 0,25. Hasilnya adalah negatif 0,5. Kemudian yang ini sama, negatif 2 kali 0,25 ya negatif 0,5. Nanti pada bidang koordinat, negatif 0,5, negatif 0,5 itu di mana? Kak Sari tunjukkan. Nanti aja, yang penting kita hitung dulu. Sekarang untuk H, negatif 2 kali 0,25 ya sama ya, negatif 0,5. Terus yang 6 kalau dikali 0,25 itu hasilnya adalah 1,5 atau 1,5. Positif dia. Oke. Nah, ini 2 kali 0,25 adalah 0,5. 6 kali 0,25 adalah 1,5 juga. Dah, jadi titik-titiknya udah ada semua, tinggal kita siapkan dulu bidang koordinatnya, kemudian kita gambar. Ini dia, Kak Sari udah siapkan bidang koordinatnya ya. Di sini titik asal 0,0, ini sumbu X yang positif 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Di sini sumbu X tapi yang negatif, negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5 dan seterusnya. Yang ke atas adalah sumbu Y positif 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan seterusnya gitu aja. Nah, yang ke bawah sumbu Y juga tapi yang negatif, mulai dari negatif 1, negatif 2, negatif 3 dan seterusnya. Udah, gini ya Dek ya. Oke, kita letakkan untuk koordinat G, H, dan J. Negatif 2, negatif 2. Cari yang X-nya negatif 2, Y-nya juga negatif 2. Nah, untuk sumbu X yang negatif itu ada di sebelah kiri. Ini dia, negatif 2. Untuk sumbu Y yang negatif itu ada di bawah. Ini dia, negatif 2. Jadi, negatif 2 dihubungkan dengan negatif 2. Pakai penggaris tetap ya, pakai garis putus-putus. Oke. Dihubungkan dengan negatif 2. Dah, nah disinilah titik G, negatif 2, negatif 2. Lagi sekarang untuk titik H, negatif 2,6. Cari X-nya negatif 2, Y-nya 6. Oke, X-nya negatif 2 itu yang ini tadi, Y-nya 6 itu ini. Nah, ini terus. Nih deh, angka 6 ya. Jadi dihubungkan antara negatif 2 dengan 6. Oke. Negatif 2 ke atasin aja sampai ketemu dengan belokan menuju ke angka 6. Ya. Oke, dah ya. Ini berarti sebagai titik apa? H, negatif 2,6. Dah, satu lagi untuk titik J, 2,6. Cari X-nya angka 2, Y-nya angka 6. Oke, X-nya angka 2 itu adanya di sini nih, angka 2. Y-nya angka 6 itu yang tadi, yang ke atas tadi nih. Berarti dihubungkan angka 2 dengan angka 6. Ini dihubungkan ke angka 6 di atas sana. Oke, sudah ya. Ini sebagai titik J, 2,6. Nah, sekarang kita gambar. Jadi bidang datarnya G dihubungkan ke H, ke J, kembali lagi ke G. Oke, biasa aja pakai penggaris ya. G dihubungkan dengan H.
H dihubungkan dengan J, lagi J dihubungkan ke titik G. Oke. Nah, dah. Kalau kita lihat, ini dia segitiganya. Segitiga GHJ. Ya, masih kelihatan ya, Dek ya, walaupun huruf-hurufnya nggak kelihatan. Nggak apa-apa ya, ini G, itu H, itu J ya. Nah, ini segitiganya. Lumayan besar kan? Nah, sekarang kita akan menggambar segitiga satu lagi, yaitu G aksen, H aksen, J aksen. Yakin deh, ini nanti pasti gambarnya kecil. Ya, coba G aksen negatif 0,5, negatif 0,5. Cari di sumbu X negatif 0,5, di sumbu Y juga negatif 0,5. Nah, di mana itu 0,5? Perhatikan di sini. X yang negatif itu kan adanya di sebelah kiri, sebelah sini semua nih ya, Dek ya. Nah, negatif 0,5 itu seperti nggak ada di tulisannya. Padahal negatif 0,5 itu ada di antara 0 dan negatif 1. Jadi dia di tengah-tengahnya sini. Nah, inilah negatif 0,5. Terus untuk Y, Y-nya tadi negatif juga. Sumbu Y yang negatif itu kan adanya di bawah sini, ya kan? Nah, negatif 0,5 manakah? Nggak kelihatan. Ada di antara 0 dan negatif 1, di tengah-tengahnya juga. Nah, ini. Jadi ini ya, ini negatif 0,5 dihubungkan dengan negatif 0,5. Kecil gitu, iya nggak apa-apa, karena memang ini yang benar. Jangan dikira yang kecil pasti salah, belum tentu ya. Jadi kayak ngomongin apa sih? Nah, ini ya, disinilah titiknya. Titik apa ini tadi? G aksen. Koordinatnya negatif 0,5, negatif 0,5. Di titik ini nih. Wah. Lanjut sekarang untuk H aksen negatif 0,5, 1,5. Oke, cari di sumbu X-nya negatif 0,5, di sumbu Y-nya 1,5. Siap. Untuk yang di sumbu X negatif 0,5 ya yang ini tadi, ya kan? Nah, sekarang di sumbu Y 1,5. 1,5 itu adanya di antara 1 dan 2. Iya kan? 1,5 itu kan artinya 1,5. Nah, 1,5 itu berarti ya lebih dari 1, tapi nggak nyampe 2, di tengah-tengah sini. Terus dihubungkan negatif 0,5 dengan 1,5. Pakai penggaris tetap, supaya terjaga kerapiannya. Oke. Nah, udah. Ini adalah titik H. Negatif 0,5, 1,5 gitu ya. G aksen, ini G aksen sudah, ini H aksen sudah. Ya, G aksen dan H aksen. Sekarang terakhir sekali untuk poin soal yang B ini, yaitu J aksen 0,5, 1,5. Cari X-nya 0,5, Y-nya 1,5. Oke. X yang 0,5 itu di antara 0 dan 1, tapi yang positif ini. Jadi di tengah-tengah sini nih. Nih, X-nya 0,5 itu yang di tengah-tengah sini ya, Dek ya. Kemudian Y-nya 1,5 itu ya yang ini tadi kan. Nah, berarti kita hubungkan 0,5 dengan 1,5. Pakai penggaris nggak, Kak? Tetap harus pakai penggaris. Oke. Ya, jadi nih kasih J aksen 0,5, 1,5. Dah, kalau udah diapakan? Dihubungkan, Dek. G aksen ke H aksen ke J aksen, kembali lagi ke G aksen. Ini jadinya segitiga juga, tapi segitiga yang ukurannya kecil mungil kalau dibandingkan segitiga yang asalnya tadi. Nah, ini sekaligus sebagai pembuktian bahwa kalau dilatasinya 0,25, maka jenisnya adalah diperkecil. Tadinya yang besar ini ya seperti raksasa, sekarang jadi kecil mungil gitu. Ini untuk menjawab soal yang B. Poin yang B sudah terjawab semua ya, Dek ya. Berarti sekarang kita bisa lanjut ke poin yang C.
Untuk yang C, ini nanti titik sudutnya nih ada 4 dek, Q, R, S, dan T. Berarti kalau dihubungkan, bidang datar yang terjadi adalah segi 4. Tapi kita nggak tahu segi 4-nya apakah persegi, persegi panjang, jajar genjang, belah ketupat, layang-layang, atau yang lain. Nanti kita lihat aja dari gambarnya ya. Pokoknya Q, R, S, T ini nanti akan membentuk sebuah segi 4. Kemudian didilatasi dengan faktor skala 1/3, berarti ini kan diperkecil. Berarti nanti hasilnya adalah segi 4 juga, tapi yang ukurannya diperkecil. Nah, siap ya? Langkah pertama kita tentukan dulu seperti ini. Ini koordinat tiap titik sudah Kak Sari catat. Kemudian didilatasi dengan faktor skala 1/3 udah ku catat. Nanti hasilnya Q aksen, R aksen, S aksen, T aksennya seperti apa? Sama-sama kita hitung. Yang pertama untuk Q negatif 3,0, caranya langsung aja negatif 3 kali 1/3. Hasilnya adalah negatif 1. 0 kali 1/3 itu adalah 0. Kan 0 enak ya, kalau dikalikan berapapun hasilnya tetap 0. Lanjut untuk R, negatif 3,6 ya. Negatif 3 kali 1/3 itu negatif 1. 6 kali 1/3 itu adalah 2. Dah. Untuk yang S, 4 kali 1/3 ya 4/3. Nanti Kak Sari kasih tahu letak posisinya ya, 4/3. Terus 6 kali 1/3 adalah 2. Untuk yang T 4,0, 4 kali 1/3 ya 4/3. 0 kali 1/3 ya 0. Oke. Nah, sekarang kita siapkan bidang koordinatnya, terus mulai menggambarnya. Oke, di sini Kak Sari siapkan bidang koordinatnya. Ini titik asalnya 0,0, ini sumbu X yang positif. Oke, sebelah kirinya adalah sumbu X tapi yang negatif. Ke atasnya adalah sumbu Y yang positif. Oke, dan seterusnya. Yang ke bawah adalah sumbu Y yang negatif. Udah, gini aja. Oke, siap ya, kita gambar. Kita letakkan untuk titik Q dulu. Negatif 3,0. Cari yang X-nya negatif 3, Y-nya 0. X-nya negatif 3 itu adanya di sini nih, Dek. Nah, kalau Y-nya 0, Y-nya 0 itu ya adanya di sini. Jadi, nggak ke atas, nggak ke bawah. Nah, berarti inilah titik Q-nya, negatif 3,0. Memang ada di sumbu X dia posisinya. Memang di situ. Bener kok ini, kayak gitu. Ya. Lagi, untuk yang R, kita gambarnya QRST dulu ya. Yang R negatif 3,6, cari di sumbu X angka negatif 3, di sumbu Y angka 6. Oke, di sumbu X angka negatif 3 itu yang ini tadi, di sumbu Y angka 6 itu ada di atas sana. Nah, ini dia angka 6. Berarti negatif 3 kita hubungkan dengan 6. Menggunakan apa? Garis putus-putus. Oke, dihubungkan dengan angka 6-nya. Oke, sudah. Nah, ini sebagai titik R, negatif 3,6. Ya, Q sudah, R sudah. Lanjut sekarang untuk yang S, 4,6. X-nya 4, Y-nya 6. X4 itu adanya di sini nih, Dek. Nih, X angka 4 ya. Y-nya 6 itu yang atas nih tadi. Nih, berarti kita hubungkan ya, 4 dengan 6. Oke, ini titiknya adalah titik S, 4,6. Nah, satu lagi titik T, 4,0. Cari X-nya angka 4, Y-nya angka 0. X-nya angka 4 itu yang ini, Y-nya 0 itu yang nggak ada di atas, nggak ada di bawah. Berarti tetap di sini. Jadi inilah titik T.
4,0. Nah, sekarang kita hubungkan ya dari Q ke R ke S ke T. Jadi ini nanti membentuknya bangun apa? Bangun datar apa? Kita lihat bersama. Q dulu ke R. Nah, titiknya kan yang ini loh ya, bukan huruf Q-nya, tapi ke titiknya ya. Kemudian R ke S. Terus S ke T. Kembali lagi T ke Q. Nah, kebetulan sudah ada garisnya sih. Dah. Oke, bangun apa ini? Lihat dulu. Kalau ini persegi, maka ukuran sisi-sisinya semua harus sama. Coba, di sini kan dari negatif 3 sampai berhentinya 4. Berapa langkah ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 langkah. Nah, sekarang yang dari ini 4 sampai ke atas ini 6 ya. Kok 4? Ini kalau kita tarik garis ke sini kan 0. 0 sampai ke 6. 0 sampai ke 6 ini berapa langkah? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 langkah. Berarti panjang yang ini juga sama 6 langkah. Ini kita sebutnya 6 satuan. Yang bawah sini panjangnya adalah 7 satuan. Jadi apakah ini bangun persegi? Bukan. Karena panjang sisinya nggak sama, yang bawah 7 satuan, yang samping 6 satuan ya, yang atas ini pasti 7 satuan juga, samping kiri sini pasti 6 satuan juga, maka bangun QRST ini adalah bangun persegi panjang, bukan persegi, meskipun sekilas kelihatannya persegi. Jelas ya, Dek ya? Ini bangun persegi panjang. Tapi kita nggak disuruh menjawab kok ini bangunnya bangun apa. Kita hanya disuruh menggambar ya. Q sudah, R, S, T sudah. Kita sudah gabungkan, sudah hubungkan keempat titiknya. Jadinya bangunnya seperti itu. Bangun persegi panjang Q, R, S, T. Nah, sekarang kita gambarkan satu lagi yang sudah diperkecil menjadi Q aksen, R aksen, S aksen, dan T aksen. Satu persatu, Q aksen dulu, negatif 1,0. Cari di sumbu X angka negatif 1, di sumbu Y angka 0. Ya. Nah, di sumbu X angka negatif 1 itu yang ini. Di sumbu Y 0 itu nggak ada di atas, nggak ada di bawah, berarti tetap di sini. Berarti yang negatif 1 dihubungkan dengan 0 tuh ya tetap aja di sini. Ini deh, ini adalah Q aksen negatif 1,0. Untuk berikutnya R aksen negatif 1,2, X-nya negatif 1, Y-nya 2. Oke, X-nya negatif 1 itu yang ini, Y-nya 2 itu yang di atas ini. Nih, berarti negatif 1 dihubungkan dengan 2 ya. Oke, kasih nama titik ini sebagai R aksen negatif 1,2. Q aksen sudah, R aksen sudah. Lanjut sekarang untuk S aksen. Nah, ini S aksen itu 4/3,2. Cari di sumbu X yang ada angka 4/3-nya, di sumbu Y yang ada angka 2-nya. Nah, masalahnya di sumbu X 4/3 itu yang mana, Kak? 4/3 itu kalau Kak Sari tulis di sini ya, Dek ya. 4/3 ini kalau kita jadikan pecahan campuran sama dengan tulis dulu per 3. Nah, 3 dikali berapa yang hasilnya 4? 3 dikali berapa yang hasilnya mendekati 4? Tentu saja 3 dikali 1. Kan 3 dikali 1 itu 3. Agar jadi 4, di sini harus ditambah lagi angka 1. Jadi dengan kata lain 4/3 itu adalah 1/3. Maksudnya apa? Ini maksudnya titiknya adalah titik angka 1 terus lebih 1/3. Di mana itu, Kak? Sini. Sumbu X angka 1 itu kan di sebelah sini. Tetapi dia maunya lebih 1/3. Nah, kalau lebih 1/3 itu kita bagi aja di antara 1 dan 2 ini menjadi 3 ruas yang sama panjang. Nih, 1 ruas, 2 ruas, 3 ruas. Nah, 1/3 itu yang sebelah sini, Dek, yang paling dekat dengan angka 1. Ya, jadi inilah 1/3. Titiknya itu di sini.
Nah, tadi koma berapa untuk S aksennya? Koma 2. Berarti Y-nya cari angka 2. Angka 2 itu di atas ini ya. Berarti titik yang ini kalau kita kasih tulisan ini titik 4/3 ya. Dari sini tadi ya. Nah, 4/3 dihubungkan dengan 2. Menggunakan penggaris juga. Oke. Ini dia, titiknya adalah S aksen 4/3,2. Nah, satu lagi yaitu titik T aksen 4/3,0. Nah, di X cari 4/3, di Y-nya 0. Ya udah, di X 4/3 yang ini tadi. Y-nya 0 itu nggak ke atas, nggak ke bawah, tetap di sini. Ya udah, berarti posisi 4/3,0 itu yang ini deh ya. Ini sebagai T aksen 4/3,0. Masya Allah. Jadi tinggal dihubungkan aja ke 4 titik tersebut. Q aksen ke R aksen, R aksen ke S aksen, S aksen ke T aksen, terakhir T aksen kembali lagi dihubungkan ke Q aksen. Sudah jadi. Ini dia gambarnya. Ya, tadinya ini adalah persegi panjang QRST yang ukurannya besar, kemudian didilatasi dengan faktor skala 1/3 menjadi persegi panjang Q aksen, R aksen, S aksen, T aksen yang ukurannya lebih kecil. Terjawab sudah ya. Jadi dengan ini yang C kita anggap beres. Alhamdulillah sudah selesai dengan baik. Nah, sekarang Kak Sari tawarkan, adakah yang ingin ditanyakan? Kalau ada yang ingin ditanyakan, boleh tanya di kolom komentar deh. Insya Allah Kak Sari siap bantu jawab. Ya, untuk yang mau gabung di grup masih boleh selama grupnya masih bisa dimasukin. Maksudnya selama grupnya belum penuh. Nanti kalau grupnya udah penuh, ya waiting list ya, antri dulu aja. Yang penting chat dulu ke nomor Kak Sari di sini. Oke, chat dulu aja, nanti kita saling save nomor ya, jalin silaturahmi sebanyak-banyaknya. Nah, sewaktu-waktu grupnya bisa dimasukin karena ada peserta yang meninggalkan grup atau gimana, kamu bisa menggantikan posisi mereka, gitu ya. Oke deh, Kak Sari pamit dulu ya deh ya, sampai ketemu di video-video berikutnya. Kalau kamu suka dengan video ini, silahkan like, komen, dan share ke teman-temanmu. Dan kalau kamu belum subscribe channel ini, boleh subscribe. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.